Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD. Nama saya Zurlina Cahya Hairani. Saya Rahmadani Wahyu Saputri. Kami akan membawakan materi hakikat proses belajar Di mengajar. sini kami akan membagi menjadi 4 subbab. Subbab pertama ada konsep belajar. Yang kedua ada konsep mengajar. Ketiga ada ciri-ciri proses belajar mengajar. Dan yang keempat ada hakikat belajar mengajar. Konsep belajar. Pertama, pembahasan konsep belajar. Di dalam konsep belajar ini kita harus mengetahui pengertian belajar. Ada beberapa definisi yang menyebutkan bahwa belajar itu sebagai suatu proses atau adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Nah, definisi lain juga ada yang menyebutkan bahwa belajar sebagai suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku yang sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang lalu. Misalnya kita ambil contohnya Deokeng Suopa. Deokeng Suopa sedang berjalan menggunakan motor di jalanan tanpa memperhatikan lalu lintas, atau kita sebut saja melanggar lalu lintas. Sampai akhirnya di tengah perjalanan bertemu dengan polisi atau langsung ditilang. Dari situ dia langsung menyesali perbuatannya dan keesokan harinya dia menggunakan motor lagi dengan hati-hati dan taat akan peraturan lalu lintas. Nah, inilah yang disebut perilaku perubahan yang terjadi karena belajarnya dari pengalaman. Tapi guys, yang perlu kita tahu dalam belajar itu yang terpenting adalah proses, bukan hasil yang diperolehnya. Artinya, belajar itu harus diperoleh dari usaha sendiri, bukan orang lain, agar belajar itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang kita akan membahas tahapan-tahapan dalam belajar. Yang saya dapat informasinya bahwa ada 4 tahapan dalam belajar. Ada learning to know, ada learning to do, ada learning to live together, ada learning to be. Pertama ada learning to know. Learning to know itu artinya belajar mengetahui sesuatu. Apa maksudnya? Misalnya, kita itu mau belajar menggunakan sepeda motor. Nah, kita tuh hanya membaca buku atau menonton film untuk mendapatkan informasi itu. Selanjutnya ada learning to do. Kalau learning to do itu malah menekankan pada praktik. Maksudnya, setiap kita mau belajar sesuatu, kita langsung mempraktekkannya. Seperti kita mau belajar bersepeda tadi, kita langsung menaiki sepeda itu. Selanjutnya ada learning to live together. Itu adalah bersosialisasi atau aktivitas belajar bersama. Di sini menekankan bahwa manusia itu makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya ada learning to be. Learning to be itu belajar memanusiakan manusia. Di sini tuh belajar itu bukan hanya untuk diri sendiri dan belajar untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, tetap mengajar individu mencapai kualitas yang baik. Itu tadi tuh 4 tahapan dalam belajar. Selanjutnya adalah konsep dalam belajar. Di sini saya ada mengambil informasi dari Dimyati dan Yudhoyono bahwa ada 9 konsep dalam belajar. Konsep dalam belajar itu ada di dalam tabel seperti ini. Nah, ada unsur, ada pendidikan, ada belajar, ada perkembangan. Misalnya unsurnya sebagai pelaku. Di sini gurunya sebagai tenaga pendidik, siswanya sebagai terdidik. Kalau pelajarannya siswanya sebagai pelajar atau belajar. Perkembangannya siswa yang mengalami perubahan. Lalu ada unsur tujuan, itu membantu siswa untuk menjadi pribadi yang lebih utuh. Belajarnya memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Perkembangannya memperoleh perubahan mental pada siswa. Proses, ada unsur proses. Di sini pendidikannya proses interaksi sebagai faktor eksternal atau faktor dari luar belajar. Belajarnya internal pada dalam diri pelajar. Perkembangannya internal pada diri pelajar. Selanjutnya ada unsur tempat. Di sini pendidikannya lembaga pendidikan sekolah atau luar sekolah, belajarnya di sembarang tempat, perkembangannya sembarang tempat juga. Berarti di sini tergantung kita ada di posisi mana, itulah ilmu yang kita dapat. Sekarang ada lama waktu. Unsur lama waktu, pendidikannya sepanjang hayat dan usai jenjang lembaga. Belajarnya sepanjang hayat,
perkembangannya sepanjang hayat. Ada unsur syarat terjadi. Guru memiliki kewibawaan pendidikan. Di sini pelajarannya motivasi belajar yang kuat, perkembangannya keinginan mengubah diri. Konsep mengajar. Konsep mengajar. Mengajar merupakan kegiatan memberikan ilmu pengetahuan kepada orang yang belum tahu. Sedangkan dalam perspektif pendidikan, mengajar adalah suatu kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh guru kepada murid. Ada 3 peran utama yang harus dimiliki guru, yaitu guru sebagai perencanaan, penyampaian informasi, dan evaluator. Ada 3 macam metode pokok belajar. Ada metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi. Metode ceramah menurut Dwi Cahyadi Wibowo, metode ceramah adalah penyajian informasi secara lisan, baik formal maupun informal. Metode ceramah ialah penerapan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya dengan menggunakan alat mengajar untuk memperjelas uraian yang disampaikan kepada siswa. Selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama-sama. Selanjutnya, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok pembahasan atau materi yang sedang disajikan. Ciri-ciri proses belajar mengajar. Kita akan melanjutkan ke ciri-ciri proses belajar mengajar. Di sini ada ciri-ciri proses belajar dulu. Yang pertama ada perubahan yang terjadi secara sadar. Maksudnya adalah individu yang belajar akan sadar dan setidak-tidaknya mengetahui bahwa dirinya mengalami perubahan, misalnya menyadari bahwa ilmunya bertambah, terus perilaku atau kemampuannya bertambah, seperti itu. Yang kedua adalah perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil dari belajar yang dialami oleh seseorang adalah berlangsung secara terus-menerus dan tidak statis. Sesuatu yang berubah akan bermanfaat bagi perubahan selanjutnya dan bagi proses belajar selanjutnya. Yang ketiga, ada perubahan belajar secara positif dan aktif. Di sini perubahan bersifat positif adalah ketika perubahan tersebut menuju ke arah yang baik. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Nah, seperti kecakapan seorang anak bermain biola setelah belajar, ia tidak akan kehilangan kecakapannya, melainkan akan bertambah terus setelah dilatih. Yang kelima, ada perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Maksudnya, perubahan dalam belajar bertujuan terarah itu bermakna bahwa perubahan tingkah laku itu yang terjadi karena ada tujuan yang ingin dicapai. Seperti seorang anak belajar bahasa Inggris, ia akan sampai bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Di sini perubahan yang diperoleh individu setelah melalui proses belajar meliputi proses keseluruhan tingkah laku. Jadi jika seorang anak belajar sesuatu, maka ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara keseluruhan, dari mulai kebiasaan, sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya, kita lanjutkan ke ciri-ciri proses mengajar. Di sini ciri-ciri proses mengajar yang pertama ada tujuan, yaitu membentuk anak dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk menjadi atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini fokus materi jelas, terstruktur, terarah, dan terencana. Lanjut yang ketiga, adanya peserta didik. Ini merupakan syarat penting ya kalau ada punya peserta didik. Yang selanjutnya ada aktor guru yang cermat dan tepat. Terakhir, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Limit waktu ini juga penting ya, soalnya nggak mungkin kita belajar seharian semalaman. Hakikat proses belajar mengajar.
Hakikat belajar mengajar. Belajar mengajar merupakan suatu proses adanya interaksi antara anak didik dan guru mengenai transfer pengetahuan, nilai-nilai dan sikap dan kegiatan pendidikan di kelas. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Jika belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku, maka pembelajaran dimaknai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Sekian dari hasil